Halo Nabi dituhankan, kenapa diam Kak? Iya deh, bisa dibaca 1 Korintus 8 ayat 6 deh. Terangkan sama dia ini. 1 Korintus 8 ayat 6. ini tentang persembahan berhala perikopnya ayat 6. Namun bagi kita Tuhan T kecil di sini yang demikian. Namun ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja A besar, yaitu Bapa, yang daripadanya N besar berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia D besar kita hidup, dan satu Tuhan T besar, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya N besar segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi yang mana yang Tuhan Allah? Itu yang kelihatan kok. Yaitu Tuhan Yesus itu anak Allah Bapa di surga. Tapi Tuhannya dalam Kristen satu dua. Hah? Apa bang? Dalam berkristenan Yesus Tuhan itu Halo? Yesus atau Allah. Dalam berkristenan Tuhan itu Yesus atau Allah. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Tuhan disembah juga. Juga Allah. Jadi yang mana yang disembah? Ah? Putus-putus orang bang. Sama aku. Jadi yang mana yang Allah? Yang mana? Yang disembah yang mana? Yesusnya atau Allahnya? Iya. Yesus kan Allah juga, ya menyembah Allah Tritunggal. Ya, Allah Yesus Bapa, kan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah. Perkataanmu atau kamu bukan? Enggak, perkataanmu apa kamu atau bukan? Perkataan saya. Coba, Ini kalau saya saya tanya dulu, ya, rohmu itu atau kamu? Ya udah, Yesus itu kan apa? Firman. Makanya kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya. yang dimasukkan ke dalam iya, jadi yang mana? Siapa yang baca? Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Bapa itu Allah. Jadi tidak ada yang menyembahnya Yesus saja. Allah Tritunggal itu itulah yang kami sembah. Nah, yang berdiri di samping kanan ya. Biar aku dengar dulu, biar aku contohkan sama kau dulu. Biar ngerti kamu Mana? memahami alat Tritunggal itu. Tubuhmu, itu kan ada tubuhmu. Putus-putus aku deh, atau tidak? Bagus itu jelas, Bang. silakan lanjut. Paham kayaknya. Ya, karena takutnya kamera jaringnya aku, makanya aku tanya. Tubuhmu ada kan? Ada rohmu itu ada. Yaitu roh Jadi, Allah. Manusia tubuhmu tanpa itu, roh mati, Pak. ah, Manusia tanpa roh itu mati. jangan nyuk dulu kalau mau diskusi dulu lah, kau pun. Manusia tanpa roh mati. Yang ku tanya, bukan memang itu yang ku contohkan sama kamu, alat Tritunggal itu. Tubuhmu, itulah Bapa Sang Sumber. Rohmu itu roh Allah. Firman Betul, Bang. perkataanmu itu kan perkataan. Itulah Aduh, sinyalnya. nggak bisa dipisahkan bahasa satu, bukan yang istilahnya cermu atau perkataan beda sama sekali tidak, Pak. Dihilangkan satu bisa. Apa bang? Jadi yang disembah Bapaknya Yesus atau Yesus yang disembah? Coba ayat dulu dari sarung. Ya lu lanjut, anak kenapa tidur aja? Aduh. Nah, aku tanya dulu sama aku adanya. Bagaimana definisi Tuhan kalian itu seperti apa? Coba, dia punya wujud atau tidak? Coba dijelaskan. Kalau Wujud Tuhan ada, bilang, tapi tidak nampak batin. Dilihat dan batin itu wujudnya ada. Ada bentuk, tidak nampak. tapi tidak nampak batin. Ya. Dalam bentuk rupa diwujudkan. Makanya tadi kalau kamu di ayat itu di Al-Hadid nomor 3 itu, dia Nah, awal begitu juga berarti. kami. Nah, Nah, yang begitu lahir. kami orang Kristen. Anda kan langsung berwujud. Itu kalau Bapak Sang Sumber itu tidak nampak, tidak tidak bisa Betul. dilihat. Betul. Makanya Yesus itu, makanya manusia dengan awal dengan lewat Yesus itu. Kita. Iya, makanya saya bawakan tadi bilang Matius. Markus itu kan, kenapa kamu mengatakan aku baik, ya kan? Apa tadi? Daripada Allah itu sendiri. Iya, apakah perkataanmu itu kamu bukan? Berarti Oh, iya, dalam hal Anda yang menyebutkan tentang hal tiga itu, Anda Yang saya tanya, perkataanmu itu bukan. untuk Bapak itu. Bukan kamu, perkataanmu. Perkataan saya. Ya udah, namanya kan Tuhan Maha Kuasa kok. Apapun kalau dia berfirman, makanya di Kejadian 1 bisa dia menciptakan langit dan bumi lewat firman-Nya. Betul. Apa saja bisa mau dia berfirman menjadi pohon di situ, jadilah pohon. Nggak Betul, bisa, betul. Ada aja sampai mati, sampai kelaparan kan istilahnya. Hah? Apa? Dan Iya, pohon aja. iya, kalau Tuhan itu berkehendak apa yang dia mau. Pasti akan terjadi itu. Betul. Tidak ada yang Siapa yang mengatakan gitu? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mau tahu nggak? Yesus itu anak Allah Bapa yang tunggal. Yang mukjizat loh, Pak. Yang mukjizatnya itu. Dia menghidupkan orang mati, Lazarus saja udah mati 3 hari bisa dihidupkan kembali.
Jadi minta maaf Pak ya, OSWT atau siapapun di keyakinan Islam tidak ada yang bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang seperti yang dilakukan Yesus. Betul. Kalau Bapak nggak percaya, coba tunjukkan sama kami. Itu membuktikan dia itu bahwa dia Tuhan semesta alam. Betul sekali. Dia berjalan di atas air. Itu mukjizat di luar logika manusia juga Pak. Ya, Karena dia kuasa, Bang. nggak bisa dibatasi kuasa Tuhan Pak. Betul sekali, Bang. Betul Iya. sekali. Kadang saudara Muslim, kadang begini Bang, kadang saudara Muslim mengatakan kalau dia Tuhan di bumi Yesus, yang berkuasa di surga siapa? Itu namanya pertanyaan konyol. Berarti Tuhan itu. Berarti Anda bisa menjabarkan bentuk dari Bapak. Putus-putus orang Bapak. Putus suaranya. Apa tadi? Ya berarti Bapak itu bisa tahu wujud bentuk dari Bapaknya. Nggak dengar aku Pak. Bentuk wujud Tidak jelas. bentuk wujud Bapak Yesus itu seperti apa? Manusia Pak. Manusia itu Tuhan Yesus. Makanya jangan tadi dibaca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, dengar dulu. Rupa itu manusia Ya. dari Bapak Yesus. Ya. Bapaknya Yesus, bukan Yesusnya. Bentuk wujud Bapaknya Yesus. Bentuk wujudnya itu ya seperti kalian juga yang menyembah Allah itu. Manusia. Itu roh, Manusia roh, juga. roh yang kuasa. Makanya diciptakannya Tuhan Yesus anaknya yang tunggal, dia turunkan ke bumi menyelamatkan orang yang berdosa. Itu. Mengatakan itu kan. Karena kalau dari Bapak itu yang ada itu ada, tapi tidak berwujud, bukan roh. Kalau dalam Islam, kalau itu bukan roh. Iya, kalau bukan roh, bagaimana Ada. Ya, bagaimana Ada. dia menghidupkan? Hah? Bagaimana dia menghidupkan? Dia aja tidak punya roh. Iya, betul. Termasuk diri kamu sendiri Nanti gitu. Kalau nggak ada roh, Nanti kamu lah, kamu kalau bisa hidup. nggak ada trompet, kalau nggak ada trompet mungkin dihidupkan semua. Bukan, Yang yang saya tanya, bagaimana dia menghidupkan sementara dia tidak punya roh? Bagaimana dia menghidupkan manusia? Betul. Termasuk manusia aja kalau nggak ada rohnya dia nggak bisa hidup. Dalam Islam itu memang Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tapi Enggak, tidak tapi berwujud. bilang kan tidak punya roh. Allah itu tidak punya Ya, roh. Allah itu bukan roh, bukan roh. Iya, bukan roh, bukan roh. Tapi dia Bukan. bagaimana menghidupkan? Supaya Coba Kalau nggak ada roh, berarti kamu nggak hidup. Ya kan saya bilang gitu. Yesus juga kalau nggak ada roh nggak bakal hidup. Iya, Kalau betul. dia katakan Itu kalau roh katakan kudus. itu adalah hukum saya, itu bakalan bisa jadi. Dan itu Itu firman. dalam rahim. Kan ini kekuasaan kemakuasaan Tuhan. Firman Iya, yang saya tanya, kecil. bapaknya Yesus itu Anda bisa tahu Apa seperti apa maksudnya? wujudnya nggak? Bapaknya Yesus, bukan Yesus ya? Iya, berwujud itu, Pak. Hah? Ya seperti kamu Bukan, bilang. jangan berwujud. Langsung deh. Kalau memang dia, Bapak itu lahir, Pak. Ngapain dia datang ke dunia? Ngapain dia dilahirkan firmannya itu? Ngapain Iya. dia berfirman menjadi manusia? Lebih baik dia datang ke dunia, biar mampu semua manusia ini. Biar, ya. Karena dia kasih sayangnya kepada umat manusia, makanya dia berfirman menjadi manusia supaya dia bisa menebus manusia di dalam maut, disalib dia. Betul, Itulah betul. yang menebus kami. Bukan, Tubuh kemanusiaan bukan, itu bukan Tuhan, yang masuk ke dalam maut. Berarti Yesus itu Rasul, bukan Tuhan. Banyak kali gelarnya itu, Pak. Bukan kalau Yesus di Quran nggak ada, Pak. Isa itu beda itu, Pak. Itu loh apa aku adanya. Coba dipahami dulu. Coba aku kasih dulu contoh sama kamu. Di dalam pemahaman Islam, apa jaminan masuk surga? Di dalam ajaran Islam. Coba paparkan sama kamu. Yesus berkata, aku jalan dari kebenaran dan aku jalan dari kebenaran. Tak ada yang bisa ketemu Bapakku kalau tidak melalui aku. Berarti melalui dia masuk ke surga. Coba di dalam Islam ada seperti begitu, Pak. Hello. Kita juga ingin surga itu. Siapa lagi yang diimani orang Islam di dalam Qurannya yang mengatakan, sosok yang mengatakan, Sholat, aku puasa, jalan ke zakat. surga. Tak ada yang bisa ketemu Bapak kalau tidak melalui aku di surga. Nah, seperti kami juga orang Kristen. Kalau kami kan ibadah di gereja, ya kamu kan sholat, kamu orang Muslim. Nah, itu juga sama. Ya, kalau mau ke surga ya udah ada kalian, tenang aja. Tenang aja katanya, udah ada Kalian sudah ditebus, ya kan? Udah ke surga. Kami ini kalau mau ke surga, tenang ada kalian jaminannya. Ya kita ini sama. Jangan dulu Jangan lagi. Jangan di-mute dulu, jangan di-mute. Kalau kita ini ya masing-masing ya, walaupun bapak, walaupun anak nggak bisa nyelamatkan Oh, diri sendiri. masing-masing lah. Cuma iman sendiri yang menyelamatkan diri kita sendiri. Oke? Adanya Tuhan Maha Adil itu bukan bodoh, bukan apa. Pikirannya itu di luar logika manusia, Bang. Dia tahu manusia itu sudah berdosa atau tidak berdosa. Yang berdosa masuk ke neraka, Bang. Adil itu, Bang. Hakim Maha Adil. Jangan dulu lagi ke situ. Sebentar, saya tanya ini. Malah. Sabar dulu. Masih lama dong. Aku sebentar saya tanya dulu. Tadi kan aku kan menjelaskan tadi tentang konsep ketuhanan yang ada di Islam kan katanya zat atau wujud. Nah, setahu saya wujud itu kan Saya bilang Zohir itu ada, tapi tidak berwujud. tidak yang tadi Yang Anda mengatakan konsep. dalam hadis. Oke, sudah coba Saya jelaskan tidak saya itu. konsep ketuhanan yang ada di Islam itu seperti apa coba. Coba Ada jelaskan ke saya. dalam wujud atau gimana? Allah yang kalian Atau sembah itu dalam seperti apa? iya, dalam rupa atau gimana? Ya jelaskan ke saya konsep ketuhanan kalian itu. Kalau Allah kami kan roh. Oh, Ya, ada roh. Coba jelaskan ke saya dulu konsep ketuhanan Islam itu. Betul. Tunjukkan. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu Pakai data ya, Ada. nanti kan datanya itu nah. Biar saya kasih tahu ayatnya di ya, belakang saya. itu datanya. Iya, ayat dalil berapa? Coba kasih tahu ke saya. Biar saya bantu buka dari sini. Kalau mau mengerti Allah Subhanahu wa taala itu dalam ayat surah Al-Ikhlas bisa. Surah Al-Ikhlas. Sabar. Nomor berapa? Semua itu ada. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau aku ya sebagai orang Kristen nggak ngerti itu bahasa itu. Sudah, saya tidak tahu. Buka. Apa ini teman kartu, Mbak? Apa itu? Al-Ikhlas berapa? Ayat berapa? Coba kasih tahu yang jelas supaya saya buka dari sini.
Ya, betul, Mbak. I'm Prophet, naik saja. Ini pelatih Ustadz ini, I'm Prophet ini. Biar dia Ya, jelaskan betul. saja. Ya, biar Pak Ustadz menjelaskan. Iya, assalamualaikum. I'm Prophet, assalamualaikum. Ya. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, coba jelaskan ke saya dulu konsep ketuhanan. Sebentar teman. Boleh, Beb? Coba jelaskan ke saya konsep ketuhanan yang Anda tahu di Islam itu seperti apa. Coba. Dalam Al-Fatihah coba. Coba I'm Prophet, konsep ketuhanan di Islam itu seperti apa? Ya, konsep ketuhanan di Islam itu seperti begini. Mereka ini percaya bahwa tidak Tuhan selain Allah di syahadat mereka. Bukan di Al-Fatihah, bukan. Al-Fatihah itu doa Kristen Ortodoks dipakai ya. Ada itu ada di syahadat ya. Jadi dimulai dengan syahadat itu artinya bersaksi. Nah, bersaksi itu dia mengatakan di sana, artinya mereka mengatakan tidak Tuhan selain Allah. Artinya hanya Allah saja, tidak Tuhan di sana. Ya, tidak Tuhan di sana. Jadi di dalam Islam itu tidak ada konsep ketuhanan. Kalau konsep kealaan ada, karena banyaknya Allah. Ya, ilah lain di negeri mereka. Jadi makanya mereka mengatakan tidak Tuhan selain Allah. Karena memang tidak Tuhan memang. Ada cuma Allah di negeri mereka. Seperti di berita di surah 27 nomor 11 ya. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri mereka. Dan juga di surah Quraisy surah 106 ayat 3 nomor 3 ya. Mereka juga membukan ayat karena Tapi mereka tandanya Pak, supaya tidak dibilang asumsi, karena ada banyak penonton di sini. Ya, betul. aduh. Ada 140 lebih nih. Ya, Nah, Pak. saja ayat ya. sama artinya. Ya, jadi seperti ini. Ya. Ini ada ayatnya ya. Seperti ini sudah. Jadi mereka ini aku perintahkan. Ya, loh. Ya. Terbesar Ya, tuh, karena Nabi dituhankan. Ya sudah, sudah. Tunggu dulu, tunggu dulu. Di sini. Seperti di sini ya. Nah, di sini. Saya sinyalnya ini juga seperti donat bebek. Aduh. Nah, nah, di sini. Ya, seperti di surah 27 nomor 91 ya. Surah 7 nomor 91 ini. Nah, nomor 91 ya. Nah, di sini. Di sini karena mereka tidak mengenal konsep ketuhanan, mereka mengenal konsep kealahan. Nah, di sini surah 27 ini. Nah, nomor 91 ya di sini. Aku hanya diperintahkan, kok kabur ya. Nah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Ini mereka yang ada ini yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan agar termasuk orang yang berserah diri. Artinya muslim, berserah diri muslim ya, artinya. Nah, jadi di sini. Lalu di surah ada dua surah ya. Surah 106 ya, surah Quraisy. Nah, jadi biar orang tidak bilang saya berkata ya surah 106. Nah, surah 106 ayat 3 ini. Surah 106 ini adanya cuma 3 ayat. Nah, di ayat ketiga ini, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Dan rumah jadi Tuhan itu punya rumah. Ternyata Tuhan Islam ini, Allah Islam ini punya rumah. Sementara mereka tidak punya Tuhan, tetapi di sini ada Arab. Tuhan ini kan ada bahasa Arab, artinya Arab. Nah, Tuhan. Tetapi kenapa mereka pilih Tuhan sini? Ini sudah bertentangan dengan syarat mereka. Di syarat mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Lalu tiba-tiba di sini ada Tuhan. Coba saya terjemahkan ke dalam kata per kata ya. Nah, kata per katanya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan ini rumah. Tuhan ini rumah. Nah, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan ini rumah. Nah, ini rumah berarti seperti HP ini rumah ini. Jadi mereka menyembah kotak ini, HP ini kotak ini. Mereka menyembah HP ini, bayangkan. Ya. Ya, jadi mengenal konsep Tuhan ini tidak ada. Itu semua dongeng semua. Karena sahabat hadis Muslim nomor 1. Nah, sinyalnya ya. Hadis Muslim ya. Hadis Muslim nomor 1 mengatakan di sini. Nah, tidak Tuhan selain Allah, ya Muslim nomor 1. Itu syarat aslinya umat Islam ya. Di nomor 1 ya, Muslim nomor 1. Nah, di sini. Di sini, nah, ya, sanad ini sahih ya, status ini sahih, ini sahih. Nah, ini sahih tapi kalau dibaca dalam Islam ini sahih tulisannya sahih tapi kalau dibaca dhaif ya di Islam. Lalu kalau di sini tulisannya dhaif dibacanya sahih, itulah Islam ya. Jadi tulisan lain dibaca lain. Ya, ini yang tukang motonya, yang tukang meriwayatkan ini hijau orang ini. 1 2 3 6 Oh, 12 orang ini. 12 orang saudara. Ah, ya, ini namanya sanad pertama. Ya, ini adalah sanad kedua. Ya, tukang cerita dari motor ini adalah kedua. Ini yang pertama. Ada 12 orang semua ya. Nah. Ada 12 orang. Nah, dari sini mengatakan di sini, nih, banyak Nabi SAW ini, Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat yaitu tidak Tuhan yang disembah selain Allah nih, tidak Tuhan selain Allah nih. Tidak Tuhan artinya ada Tuhan dalam Islam. Nih, konsep Tuhan itu tidak ada. Jadi mereka mengasihkan bahwa konsep Tuhan itu dongeng semua namanya. Nih, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Ah, ya. Jadi kalau mereka bilang mereka punya Tuhan itu bilang Tuhan dari mana? Sedangkan syahadat saja ini syahadat yang asli ini. Adanya di hadis. Ada 3 kalimat syahadat yang pertama. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak Tuhan disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya dan bahwa Muhammad yang kedua, bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Isa. Nah, ini kalimat ketiga. Isa ketiga bahwa Isa adalah hamba Allah, anak hambanya dan kalimat Allah. Nah, dia diletakkan. Mereka tidak membaca ayat ini teman-teman. Karena apa? Jika mereka mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah, maka gugurlah Nabi Muhammad. Makanya ini mereka tidak membedakan ini 3 kalimat syahadat ini. Ini 3 kalimat syahadat, bukan 2. Begitu kawan-kawan. Jadi itu dasarnya dari sini tidak ada Tuhan konsep Tuhan dalam Islam. Karena memang Tuhannya mereka itu tidak maha kuasa. Nah, sehingga Tuhannya mereka ini minta ditolong. Ada ayatnya. Ada datanya ya. Nah, di dalam konsep Tuhan atau kealahannya orang Islam ini, Tuhan itu ya Allah, itu ya Tuhan loh. Kok kenapa bisa sama-samakan? Allah yang mana, Tuhan yang mana? Karena saya sering bertanya kepada mereka, Tuhan itu yang mana, Allah yang mana? Kan tidak ada Tuhan, Pak. Kan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tidak Tuhan selain Allah. Kenapa di kisah ini? Nah, Allah ada. Coba tunjukkan datanya di mana? Wah, Allah bicara langsung kepada Muhammad, ya Nabi dongeng itu. Coba tunjukkan datanya di mana? Allah itu berbicara langsung kepada si dongeng itu. Si dongeng yang bernama Kota Malis Muhammad itu. Tunjukkan datanya pada saya. Oh, saya belum, saya bukan di sini. Bicara saya bukan datanya di sini. Silakan. Kalau mencari data tentang Allah secara langsung ke Nabi Muhammad itu tidak ada, melalui Jibril. Iya, itu namanya congor kau. Saya minta data, bukan minta asumsimu. Jika ditanyakan kepada Ustaz pun, ini, ya. Ditanyakan kepada Ustaz pun, Allah itu apa? Dia nggak bakal bisa mengerti, nggak bakal tahu wujud asli seperti rupa apanya. Ya, karena Allah itu sat, bro. Aku tahu. Allah dalam Islam itu adalah sat. Nah, sat ini kan sebagaimana kita tahu dalam ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika juga kita tahu cuma 3. Ada 3 jenis sat. Jadi sat yang mana? Masalahnya. Sat yang mana? Ya berarti Bapak menyamakan dengan atom itu kali. Atom itu. Saat ini kan ada 3 jenis. Saat itu kalau ejaan lama itu pakai D di depan. Tapi kalau ejaan baru tidak pakai D di depan. Kamu tahu ejaan enggak? Perkembangan bahasa. Peningkatan bahasa dari masa ke masa namanya itu ejaan. Cara membacanya. Atau Anda pernah sekolah tidak? Saya ini tidak pernah sekolah, saudara-saudaraku. Tetapi kalau hal kecil-kecil saya pikir isi dapur saja. Ini isi dapur. Ya, ini makanan hari isi dapur. Jadi saat yang mana, bro? Saat itu ada 3 jenis. Coba Anda kalau Anda pernah bersekolah, coba Anda sebutkan 3 saat tersebut. Saat apa saja? Ada 3 jenis. Jadi Allah adalah saat.
Ya. Ayo. Coba sebutkan beberapa saat itu. Ada 3 saat. Dari saat yang mana? Berwujud ada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berupa. Tidak menanyakan ke ulama pun. Biarpun bagaimana rupanya itu, pasti tidak ada yang bisa melihat. Iya, saya tanya I'm Prophet dulu. I'm Prophet. Halo Kak, wujud itu dia punya bentuk dan rupa atau tidak? I'm Prophet, monitor. Halo I'm Prophet. Iya, menurut Yang Kakak namanya wujud adalah... kalau saat itu ada wujudnya seperti ini. Saat padat, misalnya benda-benda mati. Ya, batu kayu kan bisa di Ya, silakan aku adanya. Zaman Nabi siapa itu? Batu desa. bisa dilihat. Bisa dilihat kan? Pak, zaman siapa? Itu bahasa lagi. Ya, bisa dilihat. Kalau Allah di dalam kebiasaan Allah adalah roh, maka roh itu tidak batas ruang dan waktu. Itu masalahnya. Itulah Allah kami adalah roh, ya. Makanya kami menyembah Allah kami adalah roh kebenaran. Itu ada katanya, bukan congol-congolan saya. Ya, dari dua Iya, kalau kata saya itu Allah itu bukan roh. 2 juta penonton ini bisa tahu nanti. Ya. Jadi saat yang mana, Bro? Ya, jangan mengelak sama saya. Kalau berbicara dengan saya pakai data lah ya. Karena saya kalau berbicara pakai data itu semakin mantap saya. Saya semakin definisi, semakin mantap saya. Jadi saya ingin belajar dan saya ingin tahu. Oh iya ya, ternyata selama ini saya imani dongeng. Oh iya ya, ternyata saya imani selama ini benar adanya. Nah, begitu Bro. Itu namanya kita teologi. Teologi itu artinya mencari sesuatu yang dari sumbernya, mencari kebenarannya, bukan kebenaran. Iya, kalau misalnya. kalau roh itu kan masih memiliki ruang dan waktu. Roh itu tidak tempat ruang dan waktu. Dia menembus ruang dan waktu. Makanya di seluruh dunia ini dalam satu waktu jam yang bersamaan Allah hadir di tempat itu karena Allah itu adalah roh, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Sementara Allahmu adalah saat dia terbatas ruang dan waktu. Misalnya dia cuma berada di bagian barat, yaitu apa? Ada di dalam kotak hitam. Ya, makanya kalian kalau sembahyang ini bukan kotak hitam. Kalau dia mengingat kotak hitam itu, ya kotak hitam itu yang baru dibangun itu, ya masjid Al Haram itu yang baru dibangun tahun 698 Masehi itu ada di situ ya, sesuai dengan surah 106 ayat 3. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan pemilik rumah ini dalam kurung Ka'bah atau kuil Hindu. Ya tadi saya membuka kata tadi. Ya, jadi saya selalu mengambil data itu karena fungsi data itu untuk memperkuat atau untuk mengesahkan atau memvalidasi ya narasi yang saya bangun atas dasar data, bukan asal atas nyanyian tujuan. Kenapa itu? Tidak. Karena dia mengatakan roh itu tidak memiliki ruang dan waktu. Roh itu memiliki ruang dan waktu. Kenapa memiliki ruang dan waktu? Karena roh ada alam roh. Alam dunia itu begini yang kita tinggali. Ya baik. Tadi sini tadi. Jika Anda mengatakan bahwa roh itu terbatas ruang waktu, tujuan adanya di mana? Roh itu terbatas ruang dan waktu. Apakah Anda pernah melihat roh? Anda pernah melihat roh merasakan roh atau merasakan roh tidak? Dia roh bisa dipegang atau tidak? Bisa dilihat atau tidak? Coba Anda tunjukkan data di mana? Roh bisa dilihat, bisa apa? Tunjukkan. Monitor bisa dilihat? Monitor. Halo monitor. Iya, ada suara. Oh ya. Bisa Anda tunjukkan kepada saya bahwa itu bisa dilihat apa? Bisa dilihat. Tunjukkan kepada saya. Bisa Anda tunjukkan? Tidak bisa. Oh, Tidak bisa. kalau Anda bisa tunjukkan data itu berarti Anda tahu bahwa roh ada terbatas ruang dan waktu itu adalah dirimu sendiri. Karena Allah itu saat ya. Tujuh ada nggak? Dia roh bukan? Bisa diraba nggak? Ya itu roh, itu tapi roh jahat dia. Itu kan termasuk roh, tapi roh jahat. Dia bukan roh kebenaran, bukan roh suci, roh jahat. Jadi kita tahu juga ada roh jahat, ada roh suci. Nah itu roh jahat. Roh jahat itu dia muncul sejenak dan hilang. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia bisa menembus tembok. Dia kita kunci pintu dia dalam rumah. Itu namanya tidak terbatas ruang dan waktu. Sekarang kan tidak bisa menunjukkan apa-apa. Angin. Angin apakah Anda bisa lihat angin? Sekarang aku coba, angin Anda bisa lihat. Itu angin itu juga tidak, angin bisa terbatas ruang dan waktu. Misalnya di ruang hampa. Bisa dirasa. Angin tidak bisa diraba. Angin itu kalau di ruang hampa tidak bisa masuk. Kalau ruang tertutup angin tidak bisa masuk. Tetapi kalau dia dapat masuk, kenapa? Roh itu kan sesuatu ya yang paling halus yang tidak dapat dilihat kasat mata. Tetapi dia hadir di tempat itu. Jadi kalau Anda cuma nyanyi bahwa roh orang Islam itu terbatas ruang dan waktu, betul karena memang Allah itu terbatas ruang dan waktu. Dia cuma ada di Mekah. Saya tidak Dia ada di menyangka negeri Mekah. itu. Sesuai dengan surah 106 ayat 3. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan pemilik kubus rumah ini atau kuil Hindu. Ya, dan surah 27 surah Namal, ya surah 27 ya, surah apa namanya? Tapi dia diulang ke 27 nomor 91. Aku diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Berarti Allahmu dan Elohim yang kami sembah itu berbeda. Jadi jangan juga disamakan di sini. Ya. Surah 27 nomor 91 dan surah 106 nomor 3. Surah 27. Kitab apa? Ya, surah 27 nomor 91. Kitab apa? Loh, Anda ini Islam apa Kristen? Surah 27. Anda ini Kristen apa Islam nih? Islam. Loh, Islam kalau katanya kan kata itu kan yang hafal Quran. Kalau udah tahu surah 27 surah apa namanya? Loh, susah ya teman-teman ya, susah. Sulit saudara-saudaraku, sulit. Ya. Dia tahu surah 27 surah 27 itu namanya An-Namal atau semut. Jadi ternyata semut bisa menulis surah ya saudara-saudaraku. Karena di dalam Islam ada 7 surah yang itu semuanya ditulis oleh binatang. Nah, semut ini kan termasuk binatang, ya kan? Jadi semut ternyata bisa menulis surat saudara-saudaraku, ya. Ada 27 surat di antara 27 surat ini, ada 7 surat ditulis oleh binatang seperti surah 2 ya. Sakti betina menulis surat, semut ya An-Namal ya. Terus gajah, laba-laba, apa lagi? Jangan kecoa juga menulis surat dalam Al-Quran, ya. Binatang ternak. Jadi ada 7 surah ditulis oleh binatang saudara-saudaraku. Emangnya binatang pada masa itu bisa menulis ya? Aku tanya kamu dulu. Ayo. Apakah binatang pada zaman itu bisa menulis surat ya? Woi. Terus bisa menulis surat siapa pada zaman itu? Jelas manusia diberi akal ini untuk tidak meminum kencing unta. Tetapi manusia pada guru sana mereka lebih benar daripada binatang meminum kencing unta. Ya, karena unta itu tidak meminum kembali kencingnya dan kencingnya manusia dan kencing binatang yang lain. Untuk unta, kenapa manusia berakal saja kok disuruh minum kencing unta? Iya. Nah, saya buka datanya lagi. Mana lagi kau? Siapa yang minum kencing unta siapa? Loh,
surah 27 surah 6 saya tidak tahu apa kau kencing unta ya. Oh, nabimu memerintahkan untuk meminum kencing unta, ada di hadis. Tetapi kalau kalian tidak mengikuti sunnah Nabi, itu artinya kalian Islam ini sudah tidak mengikuti Muhammad, berarti kalian bukan Islam lagi. Sebab di hadis Musnad Ahmad nomor 13.230 mengatakan, Muhammad mengatakan, aku biasa berpuasa, tidur, makan dan kawin perempuan. Dan jika kalian tidak mengikuti sunnahku, kalian bukan dari golonganku. Itu hadis perintahnya Muhammad. Nabi SAW bersabda itu, aku biasa berpuasa, tidur, salat dan tidak. Dan biasanya kawin perempuan. Jika kalian tidak mengikuti sunnahku, kalian bukan dari golonganku. Hadis Musnad Ahmad itu, hadis sahih. Musnad Ahmad nomor 13.230. Nah, baru Nabi juga memintakan meminum kencing unta. Sementara unta sendiri tidak meminum kembali kencingnya. Berarti dalam hal ini yang lebih mulia itu apakah umat Islam atau binatang bro yang lebih mulia? Sebab binatang tidak mau meminum kencingnya dan kencingnya manusia. Sedangkan manusia meminum kencingnya unta. Jadi mana lebih mulia? Tolong dijawab. Ayo. Ayo. Pilih yang mulia mana? Tadi surat apa An-Naml ayat 27. Bukan ayat nomor. Kencing unta daripada racun. Nah, berarti anda lebih rendah daripada binatang. Betul tidak? Iya, nomor mana? Saya daripada racun jadi korban kematian. Berarti anda lebih rendah daripada binatang. Binatang saja tidak meminum kencingnya. Sementara manusia yang diberi akal budi kau minum kencing. Hanya orang mustahil. Nah, itulah saudara-saudaraku. Nah, makanya saya bilang saudara-saudara, kalau kau sudah masuk di kamar Kristen, besok kau bukan muslim lagi. Sebab dulu tidak minum hati, ya sunnah Nabi kau Nabi mitos itu atau Nabi dongeng. Besok kau bukan Islam lagi. Iya, Sekarang saya saya lebih baik minum kencing unta. Boleh Ya. saya ralat? Daripada orang mustahil Surat minum An-Naml. racun. Boleh saya ralat surat An-Naml? Ya, lalat itu artinya apa? Iya, saya luruskan surat An-Naml itu yang disebutkan. Oh, luruskan. Oh, kamu luruskan suratnya. Emang suratnya lagi kusut kah? Jadi kamu mau luruskan. Enggak. Emangnya kusut, jadi kau luruskan. Sebab yang namanya diluruskan itu artinya benda mati yang diluruskan karena kusut seperti benang atau kayu yang bengkok ya kan? Jadi diluruskan benda mati. Menyembah benda mati seperti patung. Oh, ya. Oh, baik. Nanti kalau saya bukan kitab 364 yang disembah oleh kaum Quraisy Saya mau ralat, yang saya sekarang. An-Naml itu yang Nah, baru kapok kau. Anda Ya. sendiri, bukannya Ya, jadi coba. Yang kau pergi ke Mekah itu untuk cium-cium itu, batu yang berbentuk itu misri itu berhala bukan? berbeda dengan Itu berhala bukan? Yang setiap tahun umat Islam orang tua kau, kakek kau, nenek moyang kau pergi cium itu batu berbentuk vagina itu termasuk berhala tidak? Iya bro. yang disebut berhala itu. Tidak berhala, itu bukan berhala. Oh, tidak berhala. Oh, tidak berhala. Mari ya, mari. Oh, jadi tangan Allah itu seperti apa, bro? Saya tolong kau jelaskan. Tangan Allah itu seperti apa? Apakah dua tangan di sebelah kanan atau kiri? Sebab di sini aku lagi Kalau saya perintahkan salib. dan menyentuh benda maksiat ini sama dengan menyentuh tangan Allah, bro. Jadi cobalah kalau ngomongin saya dulu, tapi seperti saya dulu. Karena saya itu kalau pakai data itu saya semakin semangat saya. Nah, Iya, itu ya. saya Ya, belajar saya mau Islam. Kalau Islam nyanyian, saya punya kalau dalam saya surat An-Naml. selalu pakai data. Jadi saya itu ya di sini. Coba dilihat ini. Ya, hadis ya. Sunan Ibnu Majah volume 4 nomor 2997. Dia yang menyentuhnya, nih baca dia yang menyentuhnya sama seperti menyentuh tangan Allah. Apakah tangan Allah seperti benda maksiat ini? Pertanyaannya timbul. Dulu. Ayo, apakah benda maksiat ini adalah tangan Allah? Apakah tangan seperti ini kan tangan Allah? Ya. Seperti ini kan? Ini tangan Allah. Karena ini hadis Sunan Ibnu Majah, ya. Ini Ibnu Majah nomor volume 4 ya, volume 4 cetakan keempat, nomor 2957. Dia yang menyentuhnya sama seperti menyentuh tangan Allah. Allah pun punya tangan di sini. Ini yang bukan tangan ini. Seperti Ya, seperti menyentuh tangan Allah. Berarti Allah punya tangan. Nah, Boleh saya jadi ini berarti perwakilannya Allah ya. Berarti benda maksiat ini perwakilannya Allah ya. enggak ada perwakilan Allah. Lu percaya hadis ini tidak? Kau percaya hadis tidak? Ya kami hanya kepercayaan. Kau percaya hadis tidak? Iya, kau percaya hadis tidak? Allah mau itu berbicara kepada Muhammad tidak? Kalau Allah mau pernah berbicara kepada Muhammad, tunjukkan datanya kepada saya. Tunjukkan datanya kepada saya. Allah mau berkata-kata langsung kepada Nabi mitos itu. Ya. Coba tunjukkan datanya. Oke. Jadi orang itu jujur, bro. Karena kita di sini mencari kebenaran ya, untuk kita tidak dibawa terus oleh orang Arab, oleh ustaz, ulama, kiai, haji dan sebagainya. Begitu, bro, maksud saya. Sebab di sini ada Kita debat ada 21 juta penonton. Anda bicara sendiri. Statement Anda sama kita tuh beda. Statement, apa itu statement? Oh, statement ya. Ya, statement saudara. Saya baru ini baru ingat statement ya. Statement itu apa ya? Apa itu statement? Enggak tahu statement. Statement. Pernyataan. Oh, tapi kan statement bukan statement. Iya, dia kan bilang statement bukan statement. Statement. Jadi statement makanya saya tanya. Kalau statement saya tanya. Ini kan dia bilang Berarti statement. Jadi makanya aku tanya. Handset berarti itu kuping Anda itu dengan handset kali. Jadi tidak terdengar. Aduh. Kami bisa luruskan Sudah, kok yang saya sudah bilang. amal. Ya, jika Anda masuk ke kamar Kristen, Kami mau besok Anda bukan Islam lagi. Sebab Anda sudah tak minat hati, sudah langsung. Apa mau bertemu? Iya, Ayo silakan. sebentar kakak. Sebentar, kita biarkan dulu kakak Lukmanul ini dia menjelaskan dulu ya kakak Profesor. Sebentar saja. Silakan kak. Iya, dia tuh hanya coba. Yang disebut tadi surat An-Naml ayat 27 berbunyi kala sa'andaruhu as-sakakta am kumta minal qajibin. Yang artinya Sulaiman berkata akan kami lihat apa kami benar atau termasuk yang berdusta. Jadi bukannya kecoa, bukan Tapi ya. Ya, tapi ya. Sudah 27 dimulai bila Sulaiman lagi. Sulaiman. Sejak kapan Sulaiman ada di sana? Sudah 27 nomor 91. Nomor 91. Bahasa enggak di sini ada Sulaiman kan di sini. 91 itu dul. Sesungguhnya lah aku diperintahkan untuk aku menyembah Tuhan ini negeri yang telah mengharamkannya dan baginya segala sesuatu dan aku diperintahkan Kenal lagi ya. Ya emang gitu kalau tidak sesuai dengan data apa yang dibacakan dengan diarungkan. Iyalah dia tuh nggak sesuai apa yang dikatakan dia tidak sesuai lah. Dia memberikan statement yang tidak benar. Dia hanya berbicara sendiri yang mendengarkan sendiri. Mungkin sinyal lo. Jadi dia Kamu baca dulu baik-baik. Surah 27 nomor 91. Di sana ada Sulaiman di sana kan? Baca dulu. Buka kameramu. Oke, Buka kameramu. Buka kameramu. dulu ya. Ya, besok kau bukan Islam lagi kau. Makanya kau sadar. Makanya jangan dibawa oleh orang Arab. Kau berdoa yang berdoa kepada dongeng mitos ya. Kau berdoa kepada Nabi. Saya Harun nabimu yang mendoakan kau, bukan kau mendoakan Nabi. Allah beserta malaikat bersalawat untuk Muhammad. Di mana surahnya? Surah 33 ayat 56. Surah Al-Asr ayat 56 mengatakan. Ya, surah 33 ya Al-Asr nomor 56 mengatakan. Ya, 56 mengatakan. Isinya begini.
Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna, berdoa. Ala nabiyya ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman. Beriman itu orang mukmin. Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi kalian umat Islam mendoakan si dongeng ini supaya dia diselamatkan. Sementara katanya dia ngaku Nabi, tetapi di surah 46 ayat 9 mengatakan, meskipun saya Nabi, saya tidak tahu kalian kesukaan neraka. Begitu pula dengan diriku. Lalu apalagi kalian percaya dongeng. Nah, saya kalau ngomong itu katanya saya tampilkan ini saudara-saudaraku untuk menyadarkan kaum Quraisy ini ya, atau kaum penyembah batu ini supaya sadar ya. Yang bertakwa begitu. Ya. Kalau ngomong saya pakai data karena saya suka pakai data. Ini surah Al-Asad, surah 33 nomor 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bumi bersalawat, dari kata yusalun artinya berdoa. Kenapa kalian berdoa kepada Muhammad? Seharusnya seorang nabi itu dia berdoa umatnya, bukan umatnya menyelamatkan dia. Ini artinya nabi odong-odong nih. Ini. Tuh. Boleh saya bacakan kitab sampean yang ulang makan babi? Ini saja belum selesai kau membahas tentang Kristen yang begitu kitab suci. Ini aja belum dongeng saja belum selesai kok membahas kitab suci kami. Itu kau buat berbanding langit dan bumi namanya itu. Sampean apa nge-share di Google, bukannya otak sampean sendiri yang dipakai. Oh jadi ini Quran ini bukan Quran kau. Ini bukan Quran. Ini bukan. Iya. Ini bukan Quran. Saya bukan ini bukan Quran ya. Oh ternyata ini bukan Quran saudara-saudara. Malam ini saudara-saudara dia sudah tidak mengakui lagi bahwa Quran itu adalah wahyu Allahnya. Apa namanya perkataannya si nabinya, Nabi Musa ini, ya. Al-Quran itu bukan wahyu Allah, tetapi perkataan si orang yang ngaku Nabi itu. Ada pertanyaan di sini. Boleh bertanya sebentar. Kau tanyakan dulu ke Ustaz, mau bilang Pak Ustaz. Ya, baik. Saya akan bertanya ke Ustaz, kenapa Pak Ustaz selalu membawa kita umat Islam? Dengan sedangkan saya tidak pernah melihat peristiwa tersebut secara langsung, tetapi disuruh saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah, dan di al-masjid tidak dibacakannya. Ini, ayo, saya kalau itu saya selalu bawa data ini dulu. Di sini Allah, malaikat dan mukmin, ini mukmin, orang beriman, orang Islam berdoa untuk Muhammad. Akar katanya dari yusaluna ini artinya berdoa. Ini masa Allah, malaikat dan orang Islam berdoa kepada Muhammad. Ini kalau tingkatan predikat ya apa status ya. Ini artinya Allah dan malaikat dan mukmin yang lebih rendah daripada Muhammad. Berarti Muhammad adalah Tuhannya umat Islam sesuai dengan surah 4 ayat 80 An-Nisa 80. Pada siapa menaati Rasul sama dia menaati Allah. Mari kita buat. Kita proses. Kalau saya ngomong itu, kalau saya tidak pakai data itu saya jadi gugup ya. Nomor gugup. Ya. Yang kabar Nabi. Iya, kalau saya sabar dulu Kak Prophet. Maksudnya begini, kan kita kan diskusi. Kalau hanya satu orang saja yang berbicara kan nanti tidak bagus. Jadi apa kayak terlalu monolog begitu. Ada kalanya memang kita dengar dulu. Maksudnya menjelaskan apa dijelaskan dari teman-teman yang Islam juga begitu. Nah, kamu ini Islam. Tidak, ini teman Kristen juga ini Kak. Aku Kristen bang. Iya, salam Pak Yohanes. Dan kan diskusi dua arah. Jadi jangan hanya satu saja yang berbicara begitu. Ya, salam. Salam Pak Yohanes. Salam Yohanes. Ya. Jelas. Jelas. Aman. Dari mana kata perkata? Ya, kenapa orang Islam itu sekarang dilarang untuk koma Kristen? Karena tahun 2003 itu saya pernah masuk di koma itu, saya lupa namanya koma sudah ya, mungkin sudah ganti namanya. Kalian umat Islam Islam ini, kalianlah jangan masuk ke koma Kristen, nanti kalian terguncang karena mereka itu selalu membawa data. Dan mereka orang Kristen itu tidak pernah diajarkan untuk berbohong. Jadi mereka membuka data kita, nah di situ kalian terguncang. Jadi kalian jangan ke sana ya, katanya. Loh, saya bilang, oh kok begitu caranya? Jangan apa begitu. Kita ini nggak jangan membeda-bedakan. Iya, tapi di sana ustaz mereka melarang mereka untuk masuk ke koma Kristen, katanya kalau kalian ke sana nanti kalian terguncang. Astagfirullah. Janganlah kau ikut kayak gitu bang. Bergabunglah kita. Janganlah berbedakan kita. Bertemanlah kita bang. Oh, ini sudah berteman ini. Iya betul. Ini bagus bang. Aku senang lihat kamu itu. Aku chatting itu. Yo. Jadi kalau ada umat Islam yang masuk ke koma kita, besok dia bukan muslim lagi. Sebab dia tidak menaati sunnah Rasulnya. Menaati sunnah itu artinya teladan atau petunjuk yang sudah teladan dari Muhammad. Itu ayatnya. Nah, jika mereka tidak minum kicik unta, tidak kawin anak kecil dan sebagainya, ya, itu mereka tidak mengikuti sunnah Muhammad. Sebab kalau Muhammad itu dia menunjukkan kawin anak kecil, minum kicik unta dan sebagainya, lalat juga dijadikan obat. Nah, kalau mereka tidak mengikuti itu artinya sunnah ya, petunjuk dari Muhammad mereka tidak ikuti. Sesuai dengan hadis ya, hadis Musnad Ahmad nomor 13.230. Muhammad biasa berpuasa, ya, dia salat. Nah, kadang tidur, dan kadang juga tidak. Nah, dan dia juga suka kawin dengan perempuan. Lalu dia bersabda, siapa tidak mengikuti sunnahku, dia bukan dari golonganku. Berarti tadi ya teman-teman muslim tadi, sekarang mereka bukan Islam lagi. Tetapi mereka sekarang sudah menjadi ateis. Ya. Karena kalau Nabi itu kan dia macam-macam, kalau ada keinginannya langsung turun ayat itu. Jadi kalau begitu matanya melihat dia kiri kanan, dia melihat misalnya dia melihat seorang perempuan yang cantik, itu dia langsung turun ayat itu. Bahwa aku bermimpi, bahwa tadi malam aku bermimpi saya menikahi anda tadi malam. Nah, dia langsung ke rumah orang tuanya. Nah, di sana lah dia bilang karena dia ngaku Nabi, jelaslah pihak dari perempuan ini orang tuanya langsung menyetujuinya karena dia Nabi. Nah, jadi begitu turun ayat tanpa perbuatan ya, tanpa wahyu, tanpa perbuatan, begitu ada tindakan wahyu pun turun secara tiba-tiba, itu masalahnya. Nah, sampai Aisyah kesal, istri muda itu kesal. Ya, bahwa saya heran wahai Rasulullah, saya heran. Kenapa? Allahmu cepat sekali menuruti hawa nafsumu. Nah, itu dia masalahnya. Jadi mereka tidak sadar bahwa selama ini mereka ini sudah menuhankan Muhammad. Ini datanya. Ini Anissa ya, sudah urutan keempat namanya Anissa. Ini artinya Anissa artinya wanita, nomor 80. Nah, di sini mereka menuhankan Muhammad di sini. Barang siapa yang menaati Rasul itu, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Nih. Dan barang siapa yang berpaling, nah ini tambahan dari kita tambahan, berpaling maka kami atau Allah juga tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi artinya lepas tangan lagi di sini Nabi Muhammad. Jadi kalau tidak percaya kepada Muhammad akan lepas tangan. Allah ini lepas tangan. Jadi di sini maknanya banyak di sini. Jadi di sini barang siapa menaati Rasul itu, maka sesungguhnya ini kata sesungguhnya ini ketekasan ini sesungguhnya. Ini menyatakan ketekasan di sini. Kata kerja menyatakan ketekasan ya. Nah, menaati Allah. Berarti Rasul ini adalah Allah itu sendiri. Yang Nabi kisah dongeng ya, kisah mirip sampai nama Kotam alias Muhammad ini loh. Karena Muhammad itu juga gelar. Itu bukan nama tapi gelar.
artinya yang mulia atau yang terpuji. Jadi mereka menuhankan mitos ini. Lalu setiap hari dalam saat mereka itu, mereka hanya mendoakan dia. Nah, surahnya di mana? Surah 33 nomor 56 Al-Asab ya, yang tadi. Ya, coba kalau bisa buka ya. Ya ini Quran. Tadi dia sudah nama percaya kalau ini aplikasi Quran dia ini, dia nama percaya ini katanya ini di Android katanya, di Google katanya. Dia nama percaya Qurannya di sini. Ya, bayangkan. Nah, Al-Asab ya, Al-Asab 56 ya. Nomor 56. Nah, ini apa ini? Sesungguhnya Allah nih dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Muhammad. Mereka selalu bilang bersalawat, membilang kata ini artinya berdoa salawat ini. Dari kata dari akar katanya yusaluna. Akar katanya dari salat ini. Fisik bahasa Arab menjadi salawat. Artinya berdoa. Jadi sesungguhnya Allah, malaikat dan mukmin ini orang beriman, orang-orang beriman ini muslimnya berdoa untuk Muhammad. Berarti kalau kita mau mengukur ya derajat dari sini Allah, malaikat dan mukmin. Ya, selalu. Cerita potong. Ya, ini kan ada yang kayak di bawah ini Kang Eri Kaut. Kamu pasti juga dan jadi maksud aku enggak usah dibahas sama orang lain. Naik aja kalau mau diskusi naik aja. Betul. Ya. Naik aja. Karena topiknya diskusi lintas agama, jadi pas. Ya. Ini lintas jadi naik aja. Ya. Karena Allah mereka juga adalah satunya. Bisa dicarikan. Coba tengok dulu. Jadi kurus itu 11 tuh jatuh dah. Ya. Karena sehari-hari yang Ustaz sampaikan itu selalu bertakia terus ya. Kenapa mereka tidak bertanya kepada Ustaznya? Ustaz, seharusnya dasarnya dulu dari syarat dulu. Ustaz sama bertanya. Ustaz menyuruh saya bersaksi Pak, sementara saya bukan saksi mata Pak, bagaimana ini Pak tangkap Pak Ustaz? Bingung Ustaznya. Karena kita kan tahu bersaksi itu kan kata dasarnya dari saksi. Saksi itu artinya orang yang mengalami peristiwa itu atau melihat kejadian itu secara langsung, ya kan, teman-teman? Dasarnya dari mana menyatakan bersaksi? Sementara dia tidak pernah melihat peristiwa bahwa oh tidak dosen, oh dan Muhammad itu nabi. Dasarnya dari mana? Ya, oke. Ini ya. Ayo untuk orang-orang Islam yang ada di sini, yang berdoa mau naik, naik aja nggak apa-apa. Kelihatannya itu bisa menolak dulu. Kita diskusi aja. Betul. Gitu. Diskusi gini. Diskusi ini bukan soal menang kalah ya, tapi gimana kita mempertanggungjawabkan iman kita. Betul. Bukan soal menang kalah. Kalau mau naik, apa naik aja. Ya. Jadi beda sama kita. Kalau kita itu Allah itu roh, kalau mereka Allah itu satu. Nah, jadi seperti di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini artinya roh ini tidak terbatas ruang dan waktu. Misalnya kita hari Minggu di Indonesia berbeda waktu Indonesia Timur Tengah Barat. Tapi Allah selalu hari bersama waktu yang sama di tempat ibadah, di rumah, di hutan, di atas pohon. Dia selalu hari di sana. Karena ayat kita mengatakan. Ya, bukan kita mengatakan tapi tertulis dalam kitab. Di mana 2-3 orang berkumpul dan menyebut di dalam namaku, nama saya Yesus. Di situ kembali di tengah-tengah mereka itu roh, dia hadir. Makanya tidak terbatas ruang dan waktu. Sementara dalam Islam Allah itu saat. Jadi saat itu yang mana? Saat apa namanya? Oke. Ini udah belum ada yang ngerti ya mengenai Allah itu apa zat. Belum ada yang bisa menjelaskan secara gamblang kepada saya bahwasanya Allah itu zat. Udah pernah dulu ya kak kita ya soal mengenai. Ya sudah pernah dulu kita bahas Allah itu saat. Ya. Ya Allah itu saat ya. Ya jadi Allah Islam ini saat saudara-saudara. Ya. Ya selamat malam saudara. Selamat malam. Nyaman. Selamat malam. Oke. Nyaman Islam apa Kristen? Gini ya, saya mau bertanya. Kenapa sih harus debat masalah agama itu ya? Enggak sebentar. Kamu Islam apa Kristen? Saya senang Kristen, saya Muslim juga. Oh iya paham. Ya gimana Bang? Nah ini saya lihat live-nya. Itu bersama siapa ya bosnya? Bersama saya Kak Yohanes. Iya. Siapa yang di sini? Debatnya itu ini debatnya antara Muslim sama Kristen ya? Iya kami tidak gimana ya? Tidak mendiskusikan antara di luar Muslim ya, di luar Islam. Karena di sini kami orang Kristen sangat menghargai, ya kan, kepercayaan di luar kekristenan. Enggak, menurut saya sih, kalau pendapat saya sih. Ya. Gimana kalau kalian berdua itulah tidak istilahnya kepercayaan itu masing-masing lah. Ya betul. Ya, itu sebenarnya sedikit sih dalam agama kan. Ya betul. Kita yang melakukan kita yang akan ibaratnya kita yang menanam kita yang menuaikan apa? Itu jelas sudah ada di Betul. Sudah jelas itu sudah ada di Alkitab. Ya betul. Gini. Ya, gini kita sebenarnya itu tidak gimana ya? Sebenarnya kita itu bukan debat. Orang Kristen itu tidak kalau diajak debat, kalau masalah debat itu sebenarnya Ya. sebenarnya kalau dikatakan orang Kristen itu tidak ingin debat sebenarnya. Tetapi apa? Tapi kami orang Kristen di sini itu berapologet yang artinya ya, mempertanggungjawabkan iman kita atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dasarnya di mana? Di 1 Petrus 3 ayat 15 mengenai pertanggungjawaban iman. Ya. Itu. Nah, kenapa yang kelihatannya itu kok apa itu yang sering kelihatan lah antara Islam dan Kristen ya kan? Iya. Ya, karena ya sebentar Pak. Ya, karena apa? Karena mereka itu menuduh iman kita. Contoh, ya, mereka mengatakan ya namanya keimanan kan sepakat ya sendiri kan namanya kepercayaan. Iya betul. Ini masing-masing. Contoh seperti ini ya, mereka yang mana orang Islam, contoh yang mudah, selalu mengatakan bahwasanya Tuhan orang Kristen itu 3. Sedangkan kan di Kristen Tuhan kita itu 1. Itu ya. Untuk membantah itu Tuhan tidak benar. Gitu. Itu contoh. Sebenarnya satu Tuhan sih kita ini ya. Halo? Ya. Kita ini sebenarnya satu Tuhan, tapi caranya kita itu beda gitu loh. Nah, itu aja. Gini ya. Nah, kalau memang kalau semua mengaku ya baik, semua agama ini mengaku bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan satu ya. Enggak ada semua agama gitu. Ya, tetapi gini Bang ya. Ya, tetapi gini, ketika ya iman kita ya dituduh dengan mengatakan banyak Tuhan kita tiga, apa kita bisa terima? Ini enggak bisa menerima kan? Nah, itu tujuan kami Pak. Mempertanggungjawabkan iman kita bahwasanya yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Ya. Mohon maaf sekali ya, misal ya. Bapak ini kan Hindu, ya kan? Itu kan? Ya kan?
Iya. Ya, sebenarnya ini semisal ya, contoh seperti ini. Ya. Ya, namanya kepercayaan kan masing-masing, ya kan? Ya, contoh seperti ini. Ya, di dalam ya oke. Di dalam apa itu? Di dalam sikap ini sepengetahuan saya ya, kalau mohon maaf kalau salah mau diluruskan, ya kan? Ya, semisal begini, di dalam ya keyakinan Kristen, ya kan itu mempercayai Tritunggal. Dan sebaliknya di dalam keyakinan Hindu kan mempercayai akan adanya apa itu Trimurti. Betul tidak? Iya. Ya. Nah, terus apa gini, Mbak? Ya. Kami seumpamanya ya, kami ya orang Kristen dengan seenaknya sendiri mengatakan Tuhannya orang Hindu itu 3 tanpa pengetahuan dasar apapun, apakah pihak orang Hindu terima? Kan mestinya enggak terima. Ya kan? Apa enggak? Ya betul. Betul. Nah, itu Pak Kan yang itu Trimurti itu kan ada artinya. iya Pak, sama Pak, meskipun Tritunggalan juga ada arti. Iya. Ya, tetapi kan mereka kan menganggap bahwasanya yang mengatakan bahwasanya Tuhannya orang Kristen itu 3. Nah, mereka menuduh seenaknya sendiri. Nah. Dan tidak mau menerima penjelasan dari kami orang Kristen. Iya betul. Ya, apakah kita sebagai orang Kristen terima? Kan ya pastinya pastinya Ya, terima kan? enggak. Iya kan? Sebaliknya Pak, juga semisal ya mohon maaf semisal ini ya. Kalau tanpa gini semisal misalnya ya orang Kristen ya kan? Ya mengatakan apa itu Tuhan mohon maaf Tuhannya orang Hindu itu 3 berdasarkan Trimurti tanpa saya mengetahui apa itu tanpa saya tidak mengerti apa itu Trimurti itu kan salah. Tapi kan tidak terima seperti itu. Ya seperti itu yang melakukan. Lanjut. Itu salah sih. Kalau dia mengusik istilahnya kepercayaan orang itu ya salah. Jelas itu. Kalau kan itu kan kepercayaannya masing-masing. Dia tidak tahu Betul dalam sekali. apa. Kita nggak bisa sama. Kalau itu kan Trimurtinya ada bagian-bagian tertentu. Betul. Ya, Betul sekali. Ya, Betul. begini, Pak. bagiannya itu ada bagiannya lagi gitu. Ya, betul. Sangat Begini, betul. Pak. Ya, terus begini juga Pak. Mohon maaf ya. Yang diserang mereka pun bukan hanya kekristenan tapi merujuk kepada Hindu juga Pak. Iya, Ya. Bang. Gini Bang. Takutnya saya kan di Bali ini kan minoritas di Indonesia ini kan. Ya. Nah, Muslim sama Kristen ini sangat keras debatnya kan. Debatnya Iya, sampai betul, sampai omongannya itu kasar. Ya, betul. Nah, itu yang kita waspadai lah dari kita yang minoritas. Makanya keributan itu yang kita waspadai. Ya itu enggak. Kalau berbicara masalah minoritas ya kan. Ya, kita pun sebagai orang Kristen ya kalau di sini ya kan. Oke, kita bisa dikatakan minoritas. Iya. Ya, kita bisa dikatakan minoritas. Enggak, kalau Kristen itu mungkin nomor 2 di Indonesia. Sekarang kalau gini Pak, ya, kalau sebenarnya kalau mengenai istilah mayoritas minoritas itu enggak bisa dijadikan apa itu ya, enggak bisa dijadikan hukum Pak. Enggak ada sebenarnya itu mayoritas minoritas karena apa? Ya kan? Karena kan kita ini kan di Indonesia, ya kan? Ya, berpedoman pada apa? Pancasila, ya kan? Iya. Ya, Bebas Bhinneka berkeyakinan. iya, berbeda-beda tapi tetap satu, ya kan? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalau di istilah Ibu nggak salah itu kan ada namanya Bhinneka Tunggal Ika kan anak dari mamang rumah, ya kan? Iya. Betul kan? Ya, lanjut. Enggak ada orang Indonesia yang mengenai mayoritas minoritas. Itu aja sih Bang nanyanya. Sebenarnya kalau ngikutin Bang. Iya. Ya, dari sini kan ya, meskipun katakanlah ya, mohon maaf. Ya. Katakanlah bapak ini Hindu, kami ini Kristen kan enggak ada Pak. Kita kan sampai ketika meskipun Bapak Hindu naik ke sini langsung saya mengatakan begini enggak, ya kan? Kita itu sangat saling menghargai, Iya, seharusnya saling menghargai. Iya, Saling menghargai satu sama yang lain. Oke betul. iya betul. Banyak yang pidato-pidato itu kan saya tonton di Facebook, di YouTube gitu kan. Ya. Nah, itu yang jadi istilahnya jadi apa ya? Di dalam hati saya kok gini ya gitu kan. Kok ada ya kayak orang itu ya gitu. Tidak gitu aja. Ya, jawabannya begini Pak, karena di negeri ini Muslim ini merasa minoritas dan di mana-mana mereka selalu bikin masalah. Islam ini di seluruh dunia dan di Indonesia mana, dia selalu bermasalah dengan semua komunitas beragama. Iya betul. Kita umat Kristen dan Hindu bukan tidak pernah ada masalah. Yang butuh buat masalah cuma Islam. Di mana ada Islam, di situ masalah pun timbul. Ada datanya. Saya bisa tunjukkan datanya. Saya punya data Bang tuh. Ya, saya tunjukkan layar. Silakan lanjut. Ya gini juga Pak ya. Karena gini Pak, dan saya pun juga meskipun katakanlah saya itu Kristen ya, tetapi saya gini belajar mengenai kayak apa itu pemahaman orang Hindu itu seperti apa sih, saling cari wawasan gitu loh, dan tidak saling menyalahkan, kan tidak masalah, ya kan? Supaya tahu supaya kita tuh mengerti, oh ternyata kayak Hindu itu seperti ini, cara ibadahnya itu seperti ini, begitu, kan tidak masalah kan? Ini Pak data-datanya ini Pak. Ini yang mereka terapkan Pak. Ini dari Quran mereka nih Pak, dari kitab yang katanya suci dulu. Yang kata dari Quran yang katanya suci itu. Ini yang mereka terapkan Pak. Silakan baca di layar, berdasarkan data-data dari Quran mereka. Ini sengaja saya bikin rangkumannya ini. Bayangkan. Menurut saya ini kitab tafsiran kayaknya. Orang yang menafsirkan bahwa Ini bukan tafsiran, ini Quran mereka Pak. Kalau tafsir dari Pak adalah komentar atau asumsi Pak. Ini Quran Pak. Ya kamu, ya enggak apa-apa. Ya, santai aja. Ini ngomong apa? Ya, ini kan juga sama